Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reda Yesi Sukma, mahasiswa Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan audit yang disusun untuk memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester ganjil 2025-2026, mata kuliah Digital Auditing 2 dengan dosen pengajar Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK. Lanjut ke materi selanjutnya. Laporan audit adalah dokumen hasil pemeriksaan auditor independen yang berisi opini profesional atas kewajaran laporan keuangan yang digunakan oleh pemegang saham, kreditur, atau regulator yang disusun berdasarkan standar profesi akuntan publik. Ini bagian pendahuluannya. Selanjutnya mengenai laporan audit berbentuk pendek. Format laporan audit berbentuk pendek ini adalah yang paling umum digunakan. Terdiri dari paragraf pengantar, ruang lingkup, dan pendapat auditor. Biasanya dilampirkan bersama laporan keuangan audit. Kemudian juga umumnya digunakan untuk kebutuhan eh, bank dan atau investor. Mengenai isi laporan audit yang baku. Yang pertama itu ada judul yang menegaskan independensi auditor. Maksudnya ada kata-kata independennya, kemudian ada alamat pihak yang dituju, paragraf pengantar, ruang lingkup, dan pendapat auditor itu sendiri. Bagian terakhir adalah tanggal laporan dan tanda tangan auditor. Mengenai tipe-tipe pendapat auditor, yang pertama itu adalah wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion, maksudnya laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal secara material. Kemudian yang kedua wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, maksudnya adalah tetap wajar juga, namun ada hal-hal tertentu yang perlu diberikan penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah wajar dengan pengecualian, eh, tetap wajar, namun ada tetap salah saji dalam material dan ruang lingkup, namun tidak berdampak secara menyeluruh. Yang keempat adalah pendapat tidak wajar atau adverse opinion, maksudnya adalah eh, laporan lap- laporan eh, pendapat auditornya itu terdapat salah saji yang bersifat material dan sangat pervasif. Yang terakhir adalah disclaimer of opinion. Jadi itu adalah pernyataan yang tidak memberikan pendapat. Selanjutnya mengenai pengaruh materialitas terhadap pendapat auditor. Konsep materialitas mempunyai peran krusial dalam menentukan tipe pendapat auditor. Karena salah penyajian yang tidak material tidak akan mengubah opini. Tetapi jika bersifat material secara keseluruhan, dapat mengakibatkan opini berubah, qualified, adverse, atau disclaimer opinion. Kemudian mengenai pembatasan terhadap lingkup audit. Pembatasan lingkup audit terjadi ketika auditor menghadapi kendala dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat waktu, seperti keterbatasan akses dokumen atau waktu pemeriksaan yang singkat, sehingga mengharuskan penambahan paragraf penjelasan seperti paragraf lingkup. Jika pembatasan bersifat material namun tidak pervasif, auditor memberikan qualified opinion. Tetapi jika sangat membatasi kemampuan membentuk opini, maka pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion diterbitkan. Kemudian mengenai penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Penyimpangan dari PSAK yang bersifat material mengharuskan auditor memodifikasi laporan dengan menambahkan paragraf pengecualian sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan sifat penyimpangan, dampak kuantitatifnya, serta alasan mengapa hal itu terjadi. Jika penyimpangan tidak material, pendapat tetap unmodified.
tetapi auditor tetap wajib melaporkannya untuk menjaga integritas dari proses tersebut. Kemudian penerapan prinsip akuntansi umum atau PABU yang tidak konsisten. Ketika penerapan PSAK tidak konsisten dengan periode sebelumnya, seperti akibat perubahan kebijakan akuntansi, auditor menambahkan paragraf penekanan setelah paragraf pendapat untuk menyoroti perubahan tersebut, tanpa memodifikasi opini utama jika pengungkapan di catatan laporan keuangan sudah baik. Namun, jika inkonsistensi ini tidak diungkapkan dan bersifat material, maka pendapat qualified opinion diberikan. Paragraf ini bertujuan meningkatkan transparansi dan membantu pengguna memahami dampak perubahan terhadap perbandingan antar periode. Selanjutnya mengenai apabila laporan keuangan yang mencakup dua periode. Ini bisa terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi. Hal tersebut harus dijelaskan dalam paragraf penekanan. Auditor tidak memodifikasi opini jika diungkapkan dengan baik, dan itu dapat membantu pengguna untuk membandingkan antar periode dari periode sekarang dan periode sebelumnya. Kemudian, kondisi apabila laporan keuangan klien tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain. Situasi di mana laporan keuangan tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain memerlukan penanganan khusus dalam laporan audit saat ini, khususnya melalui modifikasi paragraf lingkup dan pendapat. Auditor penerus harus menyatakan bahwa mereka telah melakukan prosedur untuk memperoleh kepuasan atas laporan tahun sebelumnya, termasuk komunikasi dengan auditor sebelumnya mengenai konsistensi akuntansi dan terjadinya peristiwa signifikan tanpa melakukan audit ulang penuh. Kemudian terakhir, kesimpulan dari laporan audit adalah laporan audit dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Kemudian, opini auditor dipengaruhi materialitas dan bukti audit. Yang ketiga, standar audit memastikan konsistensi dan transparansi laporan audit. Pengguna laporan perlu memahami jenis opini auditor. Terakhir, contoh kasus, PT Indofood sukses makmur pada tahun 2023 melaporkan laba bersih 2,5 triliun semester 1 2023. Auditornya KAP Tanubrata menemukan persediaan barang jadi overstate 85 miliar atau 3,4% dari laba karena penimbangan berat mie instan yang tidak akurat di dua pabrik. KAP Tanubrata mengeluarkan qualified opinion dengan paragraf pengecualian. Persediaan overstate 85 miliar akibat kesalahan penimbangan. Di catatan 12, dikoreksilah menjadi menurunkan laba bersih sebesar 85 miliar. Dan laba sebenarnya 2 menjadi 2,415 triliun. Jadi auditornya menurunkan laba bersihnya PT Indofood Sukses Makmur. Eh, contoh ini berasal dari sumber laporan keuangan PT Indofood sendiri pada tanggal 31 Juli 2023. Demikian materi laporan audit dari saya. Atas perhatian, eh, salah dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.